Kayaknya jangan dulu deh, Kari ya. Kari juga secara track record kayaknya win rate-nya lumayan kecil sebenarnya. Oke, so draft. Dari game yang ketiga, Wah, kembali Hilda kena dimulai. lagi. Hilda kena Hilda dan Kena Mami. lagi. Onyx Langsung. di second dan dia seperti tugas awal loh. Berarti Depan. ini kalian aja bau-baunya dilepasin lagi. Kalian first pick lagi. Kemungkinan Kalea bisa lepas. Kalian harus Jusin. Wow, Karena pilihan dari Onyx ya ada di tangan mereka. Mereka mau kasih pilihannya banyak atau mereka tutup salah satunya. ya. Karena Fanny juga sudah di-ban kan. Yes. Cusin sebenarnya repotin sih kalau Cusin. Kalau mau continuous I defense ya. am not the only Oh, one man. that likes change. Matilda, Jusin, Kalea, Granger. Banyak sebenarnya ini Om. Ada Matilda ya. Ini Matilda bisa meng-enable lumayan banyak hero-hero fighter-fighter yang sekiranya bisa muncul sekarang. Lukas Alpha. Lukas sih gue lebih Om. Lukas ya. Iya, sama Alpha ngeri tahu. Iya, kalau Lukas busnya lebih gede gitu. Bener, tapi buset Om itu di match Lukas itu di jungle gila banget sih. Emang. Ya, sama continuousnya itu loh. Continuous Iya. fight-nya itu Dia- enak banget kali itu. Dia di level 2, kalau kita kena flash combonya, dijamin separuh HP hilang. Itu sakit banget ya. Sakit banget dan kayak nggak bisa gerak kan. Makanya. Dia nggak bisa gerak terus kita kena yang kombonya dia tuh yang dashnya dia step. Ya. Kena lagi, dua dia kali lagi. lagi. Bener, tiba-tiba langsung level 4 ditembak. Dung, selesai. Tapi Joy ban. Oke. Oke, seperti ada bisa dibilang meta yang berbeda mungkin Om ya. Oh kemana nih? Ada Suyo, ada Kalea. Yuk dipilih, di flash sale semua nih. Granger Granger atau ya. Matilda. Butterflies born by thy wish. Jusin ternyata. Matilda Lukas, Matilda Granger. Ada Granger tapi. Wow. Iya, makanya kan. Kalau ngomongin jungle Suyo. Atau kalau diambil Matilda ya udah tinggal lihat aja nih. Dari Navinya ngambil apa kan. Dia bisa respon pakai misalkan pakai Suyo atau pakai Lukas sama-sama aja lah menurut gua. Tapi Matilda bagus banget buat berhadapan dengan Cusis. Oke ya. Dilepaskan ternyata untuk Matilda. Suyo Granger. Oke. Apakah kejadian Om? Yang tadinya di band tapi sekarang nggak di pick Om. Kejadian ke Om di band 2 game tapi sekarang nggak muncul. Sepertinya iya. Ya kita melihat langganan band yang tidak terpakai. Ya itu dia. Apakah memang band ini tes ombak aja Om? Sampai game ketiga udah yakin. Udah kita lepas aja di Maman. Oke. Atau dipakai Onyx sekarang? Kayaknya enggak sih kalau mau diambil sekarang Matilda. Mahal. Mahal ya. Kayak mereka butuh sesuatu lagi untuk bisa nyambung buat ke si Kalea. Bisa kasih space. Ya. Buat Granger juga. Karena gold dari Nabinya kan belum kelihatan. Jadi masih banyak banget opsinya nanti. Dan sekarang juga ada flex juga ya. Ya. Fleksibilitas dan juga untuk menangin efek crowd control ya. Dari teamfight early terutama yang dicari fist break dari Badam. Oke, masuk di fase band yang kedua. Gold lane kah? Yang akan dipersempit oleh Onyx lagi. Atau Navi yang akan tutupin mid lane-nya. Karena mereka udah punya mid lane. Mungkin kalau ngelihat dari potensial mid-nya, Sans juga, Yves boleh sih masuk ke dalam salah satu banding. Dari Navi juga. Yap, Sementara untuk Onyx, gold lane Bruno kan? kembali ya. Setelah di game yang kedua tadi Badang emang benar-benar bisa membuat momentum yang baik. Akhirnya di game yang ketiga digunakan kembali, hanya saja kombinasi yang mungkin sedikit berbeda. Kalau tadi ada landing jauh yang mungkin akan cepat nih joinnya, Moskov. Tapi sekarang Granger akan ada waktu yang berbeda lagi nih dalam area team fight-nya. Oke, tapi damage juga berbeda loh. Yap, Karena ketika tadi Moskov dia butuh Trinity. yap. Dan Granger sebenarnya dengan Hunter Sky Wizard aja udah bisa langsung online. Apalagi ditambah dengan Malefic Roar yang bakal bikin damage-nya sakit banget. Jauh headband. Siaga, jangan sampai adanya rotasi yang cepat dari Suyo. Ya, Joheadnya memang bisa untuk setup ini. Dan setup dari Johead yang akan mematahkan Hayabusa seandainya dia salah masuk juga. Jadi better memang untuk nge-ban Johead, apalagi typically hero agresif yang bisa dimainkan dengan Onyx. Atau yang sering dibawakan dengan Onyx. Oke. Sementara untuk Navi, dan terakhir nih. Yip bisa nggak sih titip satu Yip gitu? Karena menurutku bahaya banget nanti Yip selain enak buat match up sama Jusin. Dan ada shield juga gitu kan, tim fight-nya jadi kepegang. Oke. Tapi kalau Yves ya, Yves mungkin bisa. Cuman Yves minusnya nanti kalau ketemu dengan Haya kan? Hayabusa. Ya bahkan untuk kalau kalian bisa sih dia hindari nanti. Iya makanya kan kayak lumayan enak untuk pegang medan tempurnya Om. Ya Iya. memang kena Haya ya, midlane menurut gua nggak ada yang enak juga kena Haya. Jadi pilihannya adalah gimana tim fight-nya biar enak.
Tergantung nih last man dari Navi. Faramis ternyata. Mid lane, utility yang di ban. To live. Tapi masih ya dengan power untuk Hayabusa nih di early game. Masih. Buat mereka. Tapi Hayabusanya mau makan kemana? Cecilia oke itu dia. Bisa diambil dengan Hayabusa. Menarik, Cecilia ada scaling di mid lane-nya. Dan ini lumayan penting untuk Onyx karena Granger memang kita tahu dia online cukup cepat. Kalau di late game banget, damage-nya ya udah segitu aja. Emang sakit, emang segitu udah mentok. Iya. Tapi Cecil, dia akan lebih tajam lagi. Dan Sanguine Claw-nya itu sih yang menurut gue paling penting di late game. Ya berarti untuk nantinya beberapa pemain yang dimiliki oleh Navi sekarang yang akan fokus menuju ke area Cecil untuk nabrak belakangnya gimana? Apakah Kalia saja yang kita tahu bisa lewat jalur udara? Kalia. Atau ada pergerakan, ya mungkin dodge dari Hayabusa atau perlu ditambah lagi gitu? Kayaknya sudah cukup sih. Cukup berarti. Cukup. Kalau mau satu lagi masih oke, tapi sabar Iritel dan Chow. Wow, Chow Oke, XP. nambah lagi berarti dodge-nya ya. Chow XP kali ya XP. Chow Ini XP lah. Dua Chow pick XP. off, Om. Dua pick off yang gila banget. Iya. Tapi follow up-nya menurut gue kurang. Karena mereka skill target nih sekarang. Iya, Iritel nggak bisa nyambut di awal sih. Iya. Mungkin kalau full item ya, kalau udah full item mungkin banget bisa. Oke, dan last pick-nya nih, badangnya di flex. Tapi masih bisa untuk Lutfi, jadi butuh satu roamer lagi dan oke. Flex ternyata badang untuk roamer. Glue XP lane ya ini gue setuju sih untuk glue-nya ya. Karena dia butuh badan yang benar-benar kuat Om. Yap. Yang di pick off tuh kalau bisa dikena Way of Dragon gak kenapa-napa dia. Dan Wah. juga single target lock yang banyak akan menguntungkan juga buat glue-nya. Itu dia. Berarti di awal ini hanya bergantung terhadap Hayabusa saja untuk Navi. Mungkin dengan Chusin lah, Chusin masih oke. Bisa bantu dikit aja, dikit. Tipis tapi. banget. Tipis, tapi ya. bantu utility. Bantuin tipis banget gitu. Makanya dua pick off dengan tanpa adanya follow up damage. Yep. Cukup mengkhawatirkan. Tapi mau nggak mau, ya udah harus dijalanin. Apakah mereka akan berharap game ini mereka bisa mendapatkan waktu yang cukup, Lim? Untuk bisa dari hero-hero yang mereka siapkan. Sebenarnya kalau ngomongin late game, Onyx pun punya Cecil loh. Itu dia masalahnya. Oke, kalau begitu. Semangat yang masih membara dari Navi Nation. Bahkan dari Sonic pun kita lihat bersama-sama kita. Tapi kita ingin bertanya, game ketiga akan dimenangkan oleh siapa? Navi atau Onyx? Onyx atau Navi? Ya wes, kalau begitu langsung saja Bill Arena. Mana suaranya? Let's go, Lane of Down. Let's yang go. akan menjadi saksi. Satu sama match point untuk kedua tim. Siapa yang akan mendapatkan kemenangan pertama setelah libur yang cukup panjang. Navi kah sekaligus membuka kemenangan match pertama mereka atau Onyx yang melanjutkan tren positif. Ya, dan kita melihat ya, lagi-lagi Chusin yang sangat-sangat mengganggu. Ini untuk badang apalagi akan selalu bisa diangkat. Cuman PR-nya nanti untuk Cecil ini, kalau expect bisa besar, mungkin oke. Kalau enggak, Oke, itu dia. Ada pergerakan tadi. Karsnya hampir saja Kars harus mundur lagi. Tapi Litonya jadi keambil ya. Momen yang dimanfaatkan oleh Wosipol dari untuk mencuri satu bola corner. Waduh, langsung dihajar, langsung didot oleh 3 player. The first blood menjadi milik dari Onyx. Bahkan sekarang coba lihat pergerakan dari Wosipol. Sangat-sangat terancam. Dalam hukum yang ingin diamankan pun tidak bisa, Lim. Cepet banget sih ini rotasinya. Oh, dua jungle bahkan Om. Waduh, ditempel kayak begini. Hey, si V berusaha untuk bisa mengamankan diri, tapi gocekan begitu baik. Bahkan tadi ada satu Rhapsody. Sedikit lagi. Masih bisa digocek habis-habisan. sama-sama adu mekanik untuk gold lane. Dan memang bisa diusir mundur tadi ya untuk si Savero. Tapi ya Savero di sini membawakan Purify juga. Jadi dia harus lebih berhati-hati. Oke, Wosipol mencoba untuk bisa mendekat satu terakhirnya dan sekarang selesai. Hampir saja tadi dapetin CV sebelum tumbang, tapi masih selamat dari CV. Kerugian terlihat Savero. Harus Wah, balik lagi. Gak konsisten. Balik lagi. Tadi Navi di game 2. Sekarang Onyx. Oke. Karena kemenangannya di game kedua di Onyx soalnya. Oke. Tangan Cloud tadi sudah ada di area mid. Stack demi stack akan bertambah. X-Magic masih level 3. Di bawah Glue sendirian anteng aja. Kalau Blue-nya nanti akan hadir ya untuk setup di objektif. Tapi sepanjang cukup aman nih buat Blue-nya. Lihat bagaimana Blue-nya juga pede. Waduh, untuk Karsnya menabrak. buset. Itu dia sakit banget, damage masuk. No. Semuanya satu terakhir masih aman. Masih bisa kabur. Turtle? Oke, di area Turtle. Berdua saja Wosipol dan juga X-Magic. Tapi berhasil mendapatkan Turtle tersebut. Namun tertinggallah sudah Big Shy. Mau nggak mau ya, ada bayaran tadi dari Turtle yang didapatkan. Tapi Onyx mereka nggak mau kendor. Ya,
Mereka maju terus, mereka ingin mendapatkan karena orange buff. Tidak ada retribution di dalam tubuh dari Hayabusa dan sekarang terlihat Karcia pun hadir, masih level 4 sekarang. Babi masih memiliki jarak yang cukup jauh untuk bisa mengeluarkan The Way of Dragon-nya. Ini masih diterus-teruskan juga oleh Onyx ya, karena mereka tadi menyimpan retribution sehingga meskipun harus terambil buat turtle-nya, mereka misalnya ada objektif yang bisa dipertukarkan juga. Dan mereka ini sudah 2 kali terpick off, EXP lane berhadapan dengan Glue yang memang cukup merepotkan untuk semua hero-hero single target. Akan langsung pecah dan sangat sulit untuk bisa langsung nge-take down ya untuk Glue-nya. Melihat barisan komposisi yang dimiliki oleh Navi sekarang. Mereka hanya bisa mengandalkan nanti late game di retail yang punya damage besar. Oke, sementara sekarang terlihat 1, 2, 3 player ada di arah river. Sinarin terus. Center terus. Dan itu sangat mengganggu sih. Mungkin di awal damage-nya masih belum terlalu kerasa. Tapi impact-nya ketika dari mid game akan berbeda. Bukan cuma damage yang dicari, tapi posisi yang bakal jadi rusak. Ya, posisi sih. Kalau kita bilang tadi game pertama, game kedua kuantitas bisa dipegang oleh Navi. Sekarang meskipun mereka sedang pegang kuantitas, ini akan dikurangin. Karena mereka berhadapan dengan hero yang tebal, yang sangat sulit untuk bisa langsung di instant pick off. Setuju. Jadi kayak beda lah ya dengan konsep sebelumnya. Ya tergantung gold lane sih Om. Kalau gold lane bisa jadi cepet banget. Ya mungkin bisa kita diunggulin lah dengan banyak jumlah. Dia bisa dengan damage retail juga, ada armor break mungkin cukup. Yep. Tapi kalau ngelihat dari match up Granger kayaknya nggak bakal cepet juga sih. Iya, terus juga di bagian tengahnya Sans bisa ngepop kan. Kalau range-nya dari bad impact-nya juga ini lumayan dalam. Sebenarnya Karcia berusaha untuk mendekat tapi di cover ternyata masih ada Keyboy. Sedangkan Lutfi ini akan melakukan zoning ya karena tugas dia adalah menjaga agar objektif tetap dipegang oleh Onyx. Yap, udah ada Askal di dalam tubuh dari Sive dan sekarang Sive bergerak ke area mid. Sebelum nantinya mungkin akan balik lagi menuju ke arah landing yang dia miliki, menghabiskan karena wave minion tersebut. Tapi di area turtle sudah berkumpul beberapa player, 4 player dari Navi. Mereka sudah mulai melakukan sebuah setup. Sementara sekarang Lutfi menjadi orang yang sangat dekat ke area turtle. Dan Kairi, satu panah begitu menyakitkan. Mau tidak mau X-Magic, apakah dia harus pulang atau dia akan bertahan? Nabrak Navi Turtle. Kayaknya akan ditinggal. Wah, Navi. ditinggalin sih. Mereka memilih untuk lepas turtle-nya. Oke, karena pergerakan yang dimiliki oleh Sapero sendiri udah join juga ke situ. Ya, dan memang tadi tugas buat Kairi cuma musim mundur ya, bukan dapetin point kill juga. Dan kita melihat Set di Keyboy. dari XPG yang harus kembali atau recall ke base. Yap. Itu dia ada pergerakan di mana sekarang Lutfi-nya sendirian, tapi Lutfi flicker selamat. Itu dia, Tsunami Slam plus Lantern Flare menurut gua kombinasi yang mengambil 1 kill ke arah siapapun susah Om. Benar, ini mereka main utility tapi mereka juga butuh damage sebenarnya. Dan kita tidak melihat adanya kombinasi antara Tsunami Slam yang dibutuhkan memang ya. Ini sambutan. Itu dia. Pergerakan dari Kars tadi kayaknya masih gagal untuk bisa mendapatkan Keyboy. Itu dia terbaca ya dari Keyboy. Bahkan tanpa ngeluarin spell kah? Dari Keyboy masih ada juga dari triggernya. Itu terlihat semakin kesulitan. Ya, meskipun secara level masih bisa sama ya dengan Kairi juga, tapi lambat malam kalau kita lihat. Mention Onyx. Itu dia dan sakit banget Keyboy. Berhasil tadi seperti mendapatkan karena 2 player X-Magic. Masih berhasil mundur tapi sakit banget dapatkan Sive. Menjadi korban pula 2 player mendadak hilang. Jadi Navi mereka hilang arah. Mid-nya terbongkar. Bukan hanya outer. Buff-nya akan ditabrak kembali. Bahkan gue lupa kapan terakhir. Wah, sakit banget dan Kars berjuang. Bercoba untuk bisa menyelamatkan diri dan berhasil sejauh ini. Kapan terakhir Washipol dapetin orange buff? Benar. Itu lumayan lama kan? Oke. Dicuri terus-menerus, diambil terus-menerus. Pertukaran setelah turtle langsung ke orange lagi. Dan ya tadi levelnya memang sama Om. Tapi dengan pattern sebenarnya yang berbeda. Maggie Shy menebak-nebak siapa yang ada di dalam rebutan, tidak ada siapa-siapa. Masih kosong ya tadi. Tapi ya kita bisa bilang memang orange buff yang gagal untuk didapatkan. Berarti semenjak cuman yang pertama dong dia dapat. Ya. Habis turtle-nya langsung di red kan. Iya. Orange buff. Dan lagi Om. Terus terjadi terus. Makanya tadi levelnya sama ya karena pattern dari Navi udah kelar aja. Sekarang ketika pattern dari Onyx kelar juga ada gap yang kelihatan kan. Ya. Dan ini gak ada yang nyambut sampai Tsunami Slam udah bagus. Tapi belum ada damage yang mumpuni, gak ada yang cukup sama sekali. Setup lagi. Oke, itu dia pergerakan Kars yang badan-badan sendirian Kars. Diajar tidak bisa dan Maggie Shy mau tidak mampu harus mundur di mana sekarang Luffy mencoba untuk bisa mendapatkan karena X-Magic. Akankah berhasil? Tapi tidak, X-Magic berhasil mundur. Tidak untuk Turtle karena Turtle akan kembali menjadi milik dari Onyx. Kaget sih tadi ketika mereka sebelumnya setup. Karena gue berpikir tugas dari Navi adalah sekarang counter setup. Mereka nggak boleh lagi untuk membuka duluan. Dan sekarang pilihannya bukan hanya orange, purple-nya pun ditabrak.
kuat buat ini dia. Woshipol mencoba untuk bisa mendekat. Hei, ada Sans yang cukup santai seperti biasa, kebiasaan dari Sans. Memancing siapapun player lawan. Kan esnya santai. Hai. Oke. Relax banget loh dia. Nah, masalah sekarang sampai Rani udah level 11 enak banget pokoknya udah. Iya, Dia sonatanya enak banget. punya Skypierce dia. Yap. Aduh, oke, itu dia Rhapsody, tapi si Fate masih menggocek-gocek apapun tadi yang udah dilakukan oleh pemain dari Onyx. Sanguin Claw tadi dan sekarang Berserker Fury sudah dia milikin. Kabar terbaru ya Buffy diambil lagi. Waduh. Masih ya, menit Update 8. terbaru ya. Update Hanya terbaru. satu orange buff berarti. Udah kangen nih dengan orange buff. Udah gak bisa milih sekarang Om. Dua-duanya ditabrak dan Inner yang pun hilang. Dan memang ya, kehadiran dari Badang ini seakan-akan menjadi jawaban juga untuk tim fight kumpul yang sering diinisiasi oleh Navi. Kayak mereka semakin kumpul, semakin seneng juga karena Keyboy dengan Badangnya dia. Yang bisa langsung nge-lock beberapa hero sekaligus. Yap, itu dia. Selamat sudah Woshipol. Cuman tadi mungkin pergerakannya sudah diperhitungkan ya. Mungkin ada di situ tuh. Tapi untungnya dia sudah bisa buat. Kita lihat Karsnya. Oh, ini Kars kalau sendiri nggak bisa tampil belakang. Tuh, Nggak bisa. Glue. tiba-tiba split. Split. Bisa oke, mungkin agak sedikit kaget ya. Takut di setup dengan Kars tadi. Oke, takut ada tiba-tiba di batting ya. Mhm. Atau di upgrade juga. Tapi ini Uldoni juga nggak lama-lama banget kok. Masih bisa nunggu sampai di Lordnya muncul nanti. Untuk yang bagus juga. Jadi yang kedua. Oke. Oh, ini dia pergerakan dari Backshine. Berhasil tadi dengan Tsunami Slam, tapi tidak untuk dirinya karena bola sebekilan dan Woshipol. Double kill didapatkan. Dan Sonata bahkan Carry sekarang mengejar satu terakhirnya. Hei! Sapero! Triple kill didapatkan dan Sonata membawakan mimpi buruk. Itu dia tembakan bersama dengan panah dari Kairi juga. Dan akan dipaksa seperti ini ya. Waduh, Sapero udah semakin kencang lagi. Ada Skypiercer yang terus-terusan diberikan makan. Bahkan sekarang Kars didorong mundur. Ada satu hal tadi yang mencoba dilakukan, tapi gagal lagi. Karsnya menjadi korban kembali. Oke, Woshipol, Coach Shadow yang nempel. Hei, Shadow Woshipol tidak bisa dan Lord menjadi milik dari Onyx. Wah, ini nih. Akumulasi damage yang terjadi tadi. Kerjasama juga ya, antara Dead Sonata yang dilakukan juga. Dan bersama dengan Evil Coiler yang di hold tadi. Jadi efek panah untuk Suhyo. Dan ini cukup beruntun karena banyaknya projectile yang dimainkan dengan Onyx. Sedangkan untuk Navi, mereka tidak bisa menahan projectile terlalu lama. Memang ada Kalia, tapi Kalia butuh target untuk bisa memberikan efek heal. Memang. Dan kelihatan perbedaan goldnya semakin berbahaya Om. Masuk di angka 10.000 sekarang di menit yang ke-10. So Onyx mereka juga udah ngancurin Bestaran sebelum Lordnya jalan. Inner turret aja belum selesai di bawah. Wah, udah sulit banget sih ini kehidupan untuk Navi ya. Karena X-Magic pun mau tidak mau pun harus mengeluarkan lagi keseluruhan dari source skill yang dia miliki. Dan Woshipol sekarang terjebak sendiri di bagian bawah. Ada Kairi mencoba untuk bisa mendekat. Dan selesai. Di area dari fans utama mereka pun coba lihat. Ada serangan dilakukan hati-hati walaupun ada Tsunami Slam yang dilakukan. Tapi Vicky Shea pun udah tidak kuat lagi. Sedikit lagi tersisa di mana sekarang Bestarannya pun masih bertahan. Dan Sapero masih berhasil mundur dengan rondo yang dia punya. Ya, dan minion di bagian top lane masuk bakal dicoba. Masuk lagi Kars. Tidak bisa melakukan bajakal dan selesai. Dengan WO tadi yang mudah dikeluarkan tepat di depan mata dari pemain-pemain Navi. Selesai semuanya. Reverse sweep terjadi Onyx. Mereka tertinggal di game yang pertama. Vibes positif muncul untuk Navi di game yang pertama. Tapi hanya untuk game yang pertama melihat dari Onyx yang bangkit. Menyamakan kedudukan dan membalikan keadaan 2-1 untuk Onyx.